Yang kedua tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah kepadanya. Jadi mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Dan tauhid uluhiyah ini bagian yang paling penting dari dakwahnya para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Sebagaimana nanti akan kita lihat dalil-dalilnya dari Al-Quran tentang bagaimana para anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan tauhid ini, tauhid uluhiyah al-ubudiyah, yang terkandung dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Allah berfirman dalam surah Hud surah 11 ayat 123, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah, dan Rabbmu itu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Hud surah 11 ayat 123. Kemudian tentang pembagian tauhid ini juga diambil, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, diambil dari ayat surah Maryam surah 19 ayat 65. Dari surah Maryam ayat 65 Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard, Allah Rabb yang menguasai langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan segala apa yang ada di antara keduanya, fa'budhu, maka beribadahlah hanya kepadanya, kepada Allah, wastabir li'ibadatihi, dan sabarlah dalam beribadah kepadanya, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah. Antum perhatikan di ayat ini, di surah Maryam ini ayat 65 disebutkan 3 macam tauhid di sini. Allah berfirman di sini, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala apa yang di antara keduanya. Di sini kalimat Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma menunjukkan tauhid ar-rububiyah. Kemudian fa'budhu wastabir li'ibadatihi, beribadah kepadanya dan sabarlah dalam beribadah kepadanya, menunjukkan kepada tauhid al-uluhiyah di dalam ayat ini. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah. Ini tauhid asma was sifat, karena enggak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah yang Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah, enggak ada yang setara dengan Allah, enggak ada yang sebanding dengan Allah SWT. Dan tauhid al-uluhiyah merupakan permulaan agama, akhirnya, batinnya dan zahirnya. Tauhid ini juga sebagai perkara yang didakwakan pertama kali dan terakhir kali oleh para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Tauhid ini, tauhid al-uluhiyah, yaitu merupakan konsekuensi dari makna kalimat la ilaha illallah, karena tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Allah wajib kita ibadahi dengan rasa cinta, takut, pemuliaan, pengagungan pada segala jenis ibadah. Karena tauhid inilah makhluk diciptakan, para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan. Dan dengan tauhid ini juga umat manusia terbagi menjadi mukmin dan orang-orang kafir. Orang yang bahagia di sorga dan orang yang celaka di neraka. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 21.